Sejenak tidak ada pergerakan dari Revan. Pria itu terdiam sesaat setelah mendengar penuturan istrinya. Tadi telinganya tidak salah dengar, kan? Kania baru saja menyebut kakek. Melihat raut wajah bingung sang suami, Kania hanya diam saja dengan senyum yang melengkung indah. Ah, jujur saja, ia benar-benar benci dengan pria yang bernama Leon. Tidak ada sedikit pun niatnya ingin merayu Revan dengan cara seperti ini. Tapi, mendengar bocoran dari kakeknya, sepertinya memang tidak ada cara lain selain cara yang satu ini. Ia tahu jika Revan akan kalah jika berurusan dengan yang namanya jatah. Meskipun dirinya salah, tapi ia mana mau jika Revan cuek terhadap dirinya. Kania bersumpah akan membalaskan dendamnya pada Leon. Sungguh, ingin sekali rasanya ia menghabisi Leon. Jika perlu, membuang jauh-jauh pria itu. Ikut campur saja masalah rumah tangga orang lain. Kakek Wilson? Tanya Revan memastikan. Kania mengangguk antusias. Kembali wanita itu mengecup lembut biwir suaminya. Entahlah, sekarang dirinya yang malah candu dengan biwir sang suami. Dan jujur saja, ia sangat menginginkannya malam ini. Hah? Revan kembali terperanjat. Bagaimana tidak, sosok pria yang ia kenal seorang yang pandai sekali menjaga rahasia, ternyata tidaklah jauh dari kata ember. Kania hanya melihat sekilas keterkejutan sang suami. Tubuhnya kini panas dingin serta sedikit gelisah pertanda ia sedang bergairah. Jika biasanya kilatan gairah itu ada di mata Revan, kini sekarang ada di matanya. I love you. Tiba-tiba kalimat itu keluar begitu saja dari bibir Kania, membuat Revan sedikit terlonjak. Ini adalah kali keduanya Kania mau mengucapkan kalimat yang sangat ia sukai. Kalimat yang membuatnya detik itu juga merasa seperti pria yang sangat beruntung. Mungkin bagi sebagian orang itu hanya kalimat sederhana. Tapi baginya, kalimat itu adalah kalimat yang sakral. Tak boleh sembarangan orang mengucapkan kalimat itu. Ia bahkan tidak suka jika kalimat itu dijadikan bahan mainan. Kakakmu tadi ngomong apa? Tanya Revan sedikit gagu. Revandra, I love you, ulang Kania dengan wajah bersungguh-sungguh. Sejenak Revan terdiam. Pria itu kembali menatap mata sang istri, memastikan jika kalimat yang baru saja meluncur dari bibir wanita itu memang tulus. Bukan hanya bualan semata untuk menyenangkan dirinya. Kamu tulus, kan? Meski mata Kania sudah menjelaskan semuanya, tapi Revan masih ingin mendengar langsung dari bibir sang istri. Kania mengangkat kedua sudut bibirnya, kemudian menganggukkan kepalanya. Aku yakin kamu bisa ngerasainnya, Mas. Aku cinta sama kamu. Maafin aku yang sudah egois. Hanya mementingkan perasaan aku tanpa memikirkan kalau keputusan yang aku buat bakal nyakitin kamu. Aku ngerasa kayak wanita yang gak tahu diri, membalas cinta yang tulus dengan perkataan kasar. Aku sadar kalau aku wanita buruk. Kania menundukkan kepalanya. Perasaan bersalah kembali menelusup ke dalam relung hatinya. Revan menundukkan tubuhnya, mengangkat dagu Kania, kemudian menangkup kedua pipi wanita itu. No, baby. Kamu adalah berlianku. Maafin aku juga yang udah menyembunyikan fakta itu dari kamu. Aku tahu betapa kecewanya kamu sama aku. Maafin aku. Revan mendekatkan wajahnya ke arah biwir sang istri. Kania yang tahu suaminya akan menciumnya, langsung memejamkan mata. Dan benar saja, sesuatu yang kenyal menyentuh permukaan biwirnya. Terasa sangat lembut. Ciuman Revan kali ini tidak menuntut, tapi lebih terasa seperti ciuman yang dipenuhi dengan cinta. Revan melepaskan ciumannya, menempelkan keningnya di kening sang istri. Napas mereka berdua saling menerpa,
menimbulkan sensasi geli. "I love you more," bisik Revan. Entah kenapa, pria itu malah meneteskan air mata. Dan Kania melihat itu dengan jelas. "Don't cry. I don't like to see it." Dengan lembut Kania menyeka air mata sang suami. "Kania, percayalah, hanya akan ada kebahagiaan yang menyelimuti rumah tangga kita setelah ini. Tak akan ada lagi badai yang menerpa bahtera rumah tangga kita. Aku bersumpah, bagaimanapun caranya, aku akan membuat senyummu melengkung dengan indah setiap harinya. Aku bersumpah, setelah ini hanya akan ada tangisan bahagia, bukan kesedihan seperti ini. Kamu bisa pegang janji aku?" Kania tersenyum mendengar penuturan sang suami. Tangan wanita itu terulur menyentuh rahang tegas pria di hadapannya. Pria yang amat ia cintai. Rasanya tak pernah bosan menatap wajah Revan. "I trust you," balas Kania dengan suara lembut. Samar-samar Revan tersenyum. Pria itu kemudian mendekatkan wajahnya ke wajah sang istri. "Kap," dikecup Revan dengan lembut kening Kania. Aktivitas yang selalu mereka lakukan sebelum bercinta. Dan Kania sendiri tahu betul maksud kecupan suaminya. "Makasih banyak," ucap Revan dengan tulus. Kania hanya tersenyum. Tangan wanita itu terulur menyentuh rahang tegas sang suami. Mengelusnya dengan lembut. "Aku minta maaf karena sudah egois selama ini. Maafin aku karena udah ngeraguin cinta kamu. Maafin aku juga yang udah bertingkah nakal malam ini dan menggagalkan rencana kamu. Maafin aku, Mas." Revan tersenyum. Dirapikannya anak rambut sang istri yang sebagiannya menutupi wajah. "Udah, kamu gak perlu minta maaf. Ini semua gak sepenuhnya salah kamu. Aku juga salah di sini. Aku minta maaf, ya. Sebagai permintaan maaf, aku janji bakal nurutin apa aja permintaan kamu." "Apapun itu," ucap Kania dengan mantap. "Apa aja?" ulang Revan. "Kamu serius?" lanjut Revan sedikit tak yakin. Kania mengangguk mantap. "Iya, apapun itu. Kamu mau nyuruh aku jadi pembantu selama sebulan juga nggak masalah kok. Anggap aja itu hukuman buat aku." Revan sedikit tergelitik dengan ucapan sang istri. Ya kali saja ia memberikan hukuman seperti itu. Bagaimana mungkin ia menyuruh wanita yang sangat ia cintai menjadi pembantu? Ada-ada saja pemikiran istrinya ini. "Oke, aku mau." Revan sengaja menjeda ucapannya. "Aku mau kamu berjanji untuk nggak ninggalin aku apapun yang terjadi ke depannya. Aku mau kamu tetap menjadi istri seorang Revandra selama-lamanya. Jangan pernah berpikir untuk ninggalin aku. Gimana?" Kania terdiam. Tak berapa lama kemudian kedua sudut bibir wanita itu terangkat, menciptakan lengkungan yang indah. "Kap." Kania melayangkan satu kecupan lembut tepat di bibir Revan. "Aku janji. Aku janji bakal menjadi istri Revandra selama-selamanya. Sekalipun kondisi rahim aku bermasalah, tapi aku gak bakal rela ada yang ngerebut kamu dari aku." Revan ikut tersenyum. Refleks pria itu membawa sang istri ke dalam dekapannya. Memeluk erat-erat wanita yang sangat ia cintai itu. Berkali-kali menghujani kecupan di pucuk kepala Kania. "Aku bersyukur. Rumah tangga yang aku pikir bakal berakhir, ternyata bisa kembali utuh. Jujur aja, aku takut kehilangan kamu, Mas," gumam Kania di dalam dekapan sang suami. Revan mendengar dengan jelas gumaman istrinya tadi. Sama seperti Kania, ia juga ikut berpikir seperti itu awalnya. Berpikir mungkinkah ini akhir dari cerita cinta mereka berdua. Bahkan, sempat terpikir oleh Revan, mungkinkah ini semua karma untuknya karena sudah bermain dengan rang namanya pernikahan. Tapi, sekarang ia bersyukur karena pernikahan yang mereka bangun tidak akan berakhir begitu saja. Namun,
berlanjut sampai maut memisahkan. Ya, Revan janji, ini adalah badai terakhir yang menerpa rumah tangganya. Sama sayang. Aku juga sempat berpikir seperti itu. Tapi syukurlah itu tak terjadi. Tuhan masih menginginkan kita untuk melanjutkan perjalanan cinta ini. Mendengar penuturan sang suami, Kania ikut tersenyum. Ia semakin mempererat pelukannya pada Revan. Mas, gimana kalau kita pergi bulan madu lagi? Saran Kania dengan antusias. Bulan madu? Ulang Revan. Enggak entar uang aku habis lagi. Perhitungan banget sama istri sendiri. Mau bulan madu, ya? Kania mengerjap-ngerjapkan matanya dengan lucu. Membuat Revan jadi gemes sendiri. Saking gemesnya, Revan langsung saja melayangkan kecupan di kedua kelopak mata Kania. Boleh, tapi nanti kita mainnya 3 kali sehari. Gimana? Tawaran yang disodorkan Revan sontak membuat Kania terdiam membisu. Tanpa sadar wanita itu meneguk ludahnya dengan kasar. Membayangkan mereka bermain 3 kali sehari. Teler dong. Mana udah kayak minum obat lagi. Kamu gila, Mas. Ya kali aja sampai 3 kali sehari. Langsung saja Kania melayangkan protes. Ya udah, nggak usah pergi aja kalau gitu. Kita di rumah aja, balas Revan dengan cuek. Kania menatap jengkel suaminya. Tanpa basa-basi ia segera melepaskan pelukannya, kemudian membelakangi Revan. Bergaya seolah sedang merajuk. Revan sendiri yang melihat istrinya, tak mampu menahan senyum. Andai tidak ingat diri, ingin sekali ia menerkam sang istri untuk yang kedua kalinya. Tapi ia sadar, Kania pasti kelelahan. Ngambek nih ceritanya, goda Revan sembari menoel-noel lengan sang istri. Kania berusaha menepis tangan Revan. Di mana hal itu justru semakin membuat Revan menjadi-jadi. Pria itu langsung mendekatkan dirinya pada sang istri. Mengulurkan tangan, lalu memeluk wanita itu dari belakang. Apa sih? Ketus Kania sembari berusaha melepaskan pelukan suaminya. Namun, bukannya terlepas, pelukan itu justru semakin erat saja. Gak mau, sahut Revan dengan manja. Pria itu kemudian mengendus-endus leher istrinya. Membuat Kania merasakan sensasi geli. Lepas, Pak Revandra. Saya mau tidur. Pakai ngomong formal segala lagi. Gak cocok sayang. Masa iya bicara formal gak pakai baju? Kekeh Revan. Revan kembali memeluk sang istri. Rasanya udah lama kita gak mesra-mesraan kayak gini. Siapa bilang kita lagi mesra-mesraan? Protes Kania. Orang aku lagi ngambek juga. Revan mengangkat sebelah alisnya. Terus ngapain kamu hadap sini kalau lagi ngambek? Kania terdiam. Menatap mata sang suami dengan tatapan yang sulit diartikan. Oh iya, lupa, balas Kania sembari terkekeh. Tanpa basa-basi, wanita itu langsung berbalik membelakangi suaminya. Tentu saja hal itu membuat Revan mati-matian menahan tawa. Mati-matian ia menahannya karena tidak mau istrinya semakin merajuk nantinya. Mas, panggil Kania dengan suara pelan. Iya, kenapa? Tanya Revan dengan lembut. Tadi aku ngambek kenapa? Cicit Kania yang mendadak lupa. Sumpah, umurnya baru saja 25 tahun, tapi sudah OTW pikun saja. Revan terbengong untuk sesaat. Ini istrinya serius bertanya. Baru ia ingat, Kania kan memang wanita ajaib dan langka. Menghembuskan napas secara perlahan, kemudian berucap dengan suara lirih, kamu ngambek karena pengen bulan madu. Tapi, aku gak mau. Oh, iya. Kania refleks menepuk keningnya dengan pelan. Pokoknya aku gak mau ngomong sama kamu sampai kamu turutin permintaan aku. Terserah, balas Revan santai.
Aku tetap gak mau pergi bulan madu. Kania memanyunkan bibirnya. Ini kenapa suaminya mendadak menyebalkan. Kamu ini suami macam apa sih? Aku tuh mau bulan madu, bukannya mau selingkuh. Ya udah kalau kamu gak mau. Aku gak bakal kasih jatah selama sebulan, ancam Kania yang masih membelakangi sang suami. Seakan tahu jika kalimat itulah yang akan diucapkan sang istri, Revan dengan santai menjawab, "Nggak apa-apa. Aku bisa cari wanita lain yang mau kasih jatah buat aku. Tetangga kita juga banyak kok." Mendengar penuturan Revan, Kania sontak membalikkan badannya. Ditatapnya wajah Revan dengan sedemikian rupa. Kemudian berucap dengan tampang polosnya, "Kenapa mau minta jatah sama cewek lain? Aku udah longgar, ya." Revan terbengong untuk sesaat. Bukan masalah ucapan Kania, tapi tampang sok polos istrinya itu yang membuatnya terbengong. "Kamu itu kalau ngomong gak usah pakai tampang polos. Gak cocok, Kania. Kamu itu cewek mesum." "Mesum," dengan sengaja Revan mengajak kata mesum dengan penuh penekanan. Kania melotot tidak terima. "Kapan aku mesum? Orang kamu juga yang mesum. Ingat, Mas. Yang mesum itu kamu. Kamu. Terus tadi apa? Kamu datang-datang pakai lingerie segala. Apa itu bukan bagian dari mesum, istriku yang tercinta?" tanya Revan sembari memicingkan matanya. Kania terdiam. Mengingat seperti apa penampilannya tadi, membuat ia merinding sendiri. "Itu bukan bagian dari mesum," elak Kania. "Terus?" "Cuma sedikit nakal," kekeh Kania dengan tampang yang memuakkan di mata Revan. "Ini kita jadi nggak bulan madu? Kalau kamu nggak mau aku cari suami baru aja." Revan mendengus kesal. Bisa-bisanya Kania mengancamnya seperti itu. Iya, kita bakal bulan madu yang kedua kalinya. Tapi cium dulu," perintah Revan sembari memanyunkan bibirnya. Kania menatap sinis pria di hadapannya. "Kap, kap, kap, kap." Berkali-kali Kania menghujani kecupan di seluruh wajah Revan. Mulai dari kening, mata, hidung, pipi, dagu, hingga yang terakhir adalah bibir. Namun, tidak berhenti sampai di situ saja. Ciuman Kania turun ke bawah. Dihisapnya kuat-kuat leher Revan, berniat meninggalkan jejak di sana. Revan sontak mendesis. "Syeh, udah, leher kamu makin cakep, Mas." "Astagfirullah." Revan geleng-geleng kepala. Benar-benar istri mesum. Sementara di tempat yang berbeda, terlihat seorang pria yang tengah asik berjoget ria. Pria itu meliuk-liukkan tubuhnya ke sana kemari, seolah memperlihatkan betapa bahagia dirinya. Yes, Revan sama Kania bakal perang dunia ketiga. Betapa bahagianya hati ini. Leon semakin menjadi-jadi. Pria itu melompat-lompat kegirangan di atas sofa. Sudah seperti orang yang baru saja memenangkan undian. Akhirnya Kania kena karmanya juga. "Rasain lo Kania. Lo nggak tahu aja kalau gue orangnya pendendam. Gue benar-benar kesal sama lo." Mendadak saja Leon kesal kala mengingat kejadian beberapa hari yang lalu. Kejadian yang membuatnya kesal pada Kania. Andai tidak ingat jika wanita itu istri sepupunya sendiri, sudah tentu Kania akan ia gantung di tiang jemuran. Benar-benar menjengkelkan. Flashback. "Kamu mau jalan-jalan kemana?" tanya Leon dengan manis pada seorang gadis yang baru ia kenal beberapa hari yang lalu. Itu pun kenalnya di kafe. "Ke taman aja," jawab gadis yang bernama Nadia itu dengan malu-malu. "Aku boleh nanya?" tanya Leon dengan raut wajah serius. "Boleh," angguk Nadia dengan senang hati. "Calon mertua aku ngidam apa sih dulunya?"
Kok bisa-bisanya melahirkan bidadari kayak kamu? Gombal Leon sembari mencolek hidung gadis yang belum berubah status menjadi kekasihnya. Ya, bisa dibilang masih PDKT lah. Apa sih? Nampak jelas sekali jika Nadia terlihat sedikit salah tingkah mendengar pujian dari Leon. Oh iya, nanti kalau kita udah nikah, kita bakal jalan-jalan keliling dunia. Tiap tahun kita bakal honeymoon. Terus punya anak 12, ucap Leon tanpa beban sedikit pun. Dikira wanita pabrik anak apa? Enteng sekali pria itu mengatakannya. Ish, pacaran aja belum. Masa udah mikir mau nikah? Balas Nadia malu-malu. Mau jadi pacar aku nggak? Tanya Leon tiba-tiba. Membuat Nadia terdiam. Tadi kamu ngomong apa? Alih-alih menjawab, Leon justru melangkah, lalu menghalangi langkah Nadia. Dengan sengaja ia berlutut di hadapan wanita itu. Kemudian menggenggam tangannya. Nadia, jujur aja, aku udah jatuh cinta pada pandangan pertama sama kamu. Sejak pertama kali melihat kamu, aku ngerasa perasaan yang berbeda. Perasaan yang sebelumnya nggak pernah aku rasain bersama wanita lain. Cuma kamu, Nadia. Kamu yang bisa membuat jantungku berdetak nggak karuan. Aku tahu kalau ini terlalu cepat. Mengingat pertemuan kita baru saja beberapa hari yang lalu. Tapi, aku nggak bisa mengelak. Aku udah jatuh cinta sama kamu. Aku pengen kamu jadi milik aku, tutur Leon dengan wajah serius. Tentu saja apa yang diucapkan Leon tidaklah benar. Kalimat itulah yang selalu ia ucapkan pada semua mantannya dulu. Berlaga seolah jatuh cinta pada pandangan pertama. Nyatanya tidak sama sekali. Mana mungkin pria sepertinya bisa jatuh cinta? Apa yang dilakukan Leon saat ini semata-mata karena ia tidak mau menyandang status jomblo. Sudah cukup selama seminggu dirinya tidak memiliki kekasih. Sekarang waktunya buaya kembali beraksi. Mengincar wanita yang mudah dirayu. Leon. Nadia membekap mulutnya. Hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Nadia, kamu mau kan jadi pacar aku? Tanya Leon setelah melayangkan kecupan di telapak tangan Nadia. Iya, aku mau jadi pacar kamu, jawab Nadia sedikit gagu. Leon tersenyum manis. Di mana hal itu justru menambah kadar ketampanannya. Pria itu lantas bangkit berdiri. Tanpa rasa canggung sedikit pun memeluk erat tubuh gadis yang sekarang sudah berubah status, yaitu pacar seorang Leon Abercio Addison. Sedang asik berpelukan, tiba-tiba ada yang berdehem. Leon sontak melepaskan pelukannya. Ditatapnya siapa yang baru saja mengganggu kegiatan dirinya bersama sang kekasih. Alice, udah pacaran lagi? Tanya Alice dengan nada sedikit sinis. Kenapa? Masih cuma cewek? Aku pikir cuma suka sama batang doang. Leon memejamkan matanya. Kalau kamu nggak ada kepentingan, silakan pergi, usir Leon dengan suara rendah. Alice tak mengindahkannya. Wanita itu justru melamparkan tatapan pada wanita yang berada di samping Leon. Ditatapnya sedemikian rupa wanita itu. Membuat Nadia risih. Kok kamu mau sih pacaran sama gay? Sindir Alice pada Nadia. Membuat Leon sontak melotot. Maksud kamu? Tanya Nadia tak paham. Nadia, bentak Leon saat sadar wanita itu hendak mengeluarkan suara. Aku bilang pergi. Bukannya pergi, Alice justru menatap tajam mantan kekasihnya itu. Aku nggak mau ada korban lagi, Leon. Cukup aku korban terakhir di sini. Ucap wanita itu penuh penekanan. Tanpa basa-basi Alice mengeluarkan ponselnya. Kemudian membuka aplikasi berwarna hijau. Mencari kontak Kania. Lalu membuka riwayat obrolan dirinya dengan Kania. Apa yang dilakukan Alice tentu membuat tanda tanya besar di benak Leon.
Apa yang hendak wanita itu lakukan, pikirnya. Nih, kamu dengarin perintah Elis pada Nadia. Ah, Babang Revan kok jahat banget sama adek. Adek kan juga pengen disodok, Bang. Bang, adek pengen disodok. Ayo Bang. Bang, ayo. Bang sodok adek, Bang. Tapi jangan sampai dibanting Dedek, ya. Nadia terdiam. Ia kenal betul siapa pemilik suara tersebut. Pandangannya lalu mengarah pada pria yang ada di sampingnya. Menatap pria itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Sementara Leon, tidak perlu ditanyakan lagi. Pria itu sedari tadi melotot. Ia menatap Elis dengan tatapan yang sulit diartikan. Kakakmu dapat dari mana? Tanya Leon yang masih tidak bisa menutupi rasa terkejutnya. Dari manajer kamu, jawab Elis dengan santai. Leon, ini benar suara kamu? Tanya Nadia yang nampaknya masih belum percaya sepenuhnya. Ya iyalah, kamu bisa dengarkan? Di sana udah jelas. Iho, dia itu gay. Hati-hati, takutnya nanti dia ada niat buruk sama kamu. Leon, kita putus, ucap Nadia langsung. Hah? Mendengar penuturan Nadia, Leon terperanjat. Bagaimana tidak? Belum sampai 1 jam ia berpacaran, masa sudah diputusi saja? Mana bukan dirinya lagi yang memutuskan. Sayang, maksud kamu apa? Aku jijik dipanggil sayang sama kamu. Aku mau putus. Lupain aja masalah tadi. Aku masih normal. Gak mau pacaran sama orang yang gak normal. Tanpa basa-basi Nadia langsung pergi begitu saja, meninggalkan Leon yang terdiam. Sementara Elis tersenyum puas. Pandangan Leon mengarah pada mantan kekasihnya. Terdapat kilatan amarah dari sorot mata pria itu. Puas kamu? Bentak Leon. Mau kamu apa sih? Lagian ngapain kamu ke Indonesia? Liburan lah, balas Elis cuek. Ya kali aku kesini karena pengen ketemu kamu. Ogah banget sama gay kayak kamu. Bie. Tanpa basa-basi, Elis juga pergi meninggalkan pria yang dulu pernah menjadi mantan kekasihnya. Lagi-lagi Leon terdiam. Tapi, itu tak berselang lama. Hahaha. Leon tertawa terbahak-bahak. Merasa lucu dengan hidupnya. Apakah dirinya baru saja mencetak rekor? Berpacaran hanya selama kurang lebih 5 menit saja. Oh, Tuhan. Hancur harga dirinya sebagai pria yang mendapat predikat playboy. Kania. Gumam Leon yang nampak geram dengan wanita yang bernama Kania. Ah, Kania. Andai aja lo gak nyari gara-gara sama gue. Gue gak mungkin balas dendam sampai segininya. Sekarang lo rasain tuh diabaikan sama Babang Revan. Leon tersenyum puas. Tanpa menyadari jika rencananya sudah hancur. Pria itu masih terlihat pede. Padahal tidak tahu saja, Kania dan Revan malah sedang asik bercinta. Jadi nggak sabar pengen ngeliat Kania nangis bombay. Terus minum sianida saking frustasinya. Terus berada di ambang kematian. Ketemu sama malaikat maut. Ternyata kebanyakan dosa, sampai nggak layak juga masuk neraka. Dikembalikanlah ke dunia. Pas tahu kalau suaminya nggak peduli, minumlah sianida lagi. Berurusan lagi sama malaikat maut. Bah, pasti pusing tuh malaikat maut, gumam Leon yang otaknya mulai konslet. Leon mengambil bantal sofa yang ada di dekatnya. Kemudian meremas benda berbusa tersebut dengan keras. Kania, gue tuh gemes banget sama lo. Saking gemesnya, gue pengen gantungin lo di tiang jemuran. Biar lo bisa jadi manusia kering, pekik Leon sembari menguatkan remasannya. Napas pria itu mendadak memburu kala mengingat seperti apa wajah Kania. Oke, mari kita lihat besok. Gue gak sabar ngeliat Kania nangis seharianan besok, ucap Leon penuh percaya diri. Kania,
Lo salah cari lawan, kekeh Leon sembari tersenyum miring. Tanpa menyadari jika dirinya lah yang salah mencari lawan.